tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, saya punya kabar gembira. Jadi Jepang sudah menyerah kepada Indonesia dan saya mendengar kabar itu dari radio luar negeri. Jadi di Indonesia sudah ada kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang kau sampaikan. Tapi apa itu kekosongan? Biar saya perjelas. Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia cepat? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya panggilkan Bapak dulu ya. Oh iya, kalian mau minum apa? Biar saya siapkan. Tidak usah, Bu, tidak usah. Jangan seperti itu, tidak usah sungkan. Oh, baik. Kalau begitu apa saja yang kita harus? Maaf, saya harus kembali ke dapur. Masih banyak pekerjaan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan mengancam kita jika kita memproklamasikan kemerdekaan secepat itu? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, Jepang sudah tidak menguasai Indonesia lagi. Apa kita menyanyikan kesempatan ini? Yang jelas, kami hanya ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia. Apakah ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita itu justru masih sangat diragukan kebenarannya. Tapi saya yakin berita itu benar adanya. Nanti setelah saya bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan cara satu-satunya untuk merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Tidak apa-apa. Mereka hanya membicarakan keinginan mereka. Keinginan apa maksudnya? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini waktu yang tepat untuk kita memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang menguasai negara ini dan menghalangi kita untuk merdeka. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi,
Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada tentara sekutu dan mereka menginginkan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentu saja, dikarenakan mereka sudah sangat ingin kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas mengapa para kaum muda terus mendesak kita? Tentu saja, mereka itu menginginkan kita agar berhati-hati kepada kebenaran berita tersebut. Dan kebenaran berita tersebut itu masih sangat diragukan kebenarannya. Jadi kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasihkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan diktator Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Iya, tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Iya bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Iya Bu, maaf. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu istirahat Ibu. Ada hal penting yang harus kami bicarakan kepada Bung Karno. Oh, tidak apa-apa. Ayo silakan masuk, silakan duduk. Kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Apa kalian memiliki keperluan juga dengannya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa kalian datang tengah malam kemarin? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Apa itu? Sebelumnya kami meminta maaf lagi dan lagi karena mengganggu waktu istirahat kalian. Kami diutus untuk membawa kalian ke luar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Untuk apa itu? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Sebentar, saya izin ke istri saya terlebih dahulu. Bu, Bapak izin pergi ke Kerawang. Kerawang? Iya, Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Kang Mas. Baiklah, boleh Bu. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita untuk merdeka? Jika Jepang mengetahui rencana ini, kita pasti akan diserang. Maka dari itu kita harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa. Ayo, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Hei, kalian ini apa-apaan? Lihatkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya saya tahu itu, tapi tidak begini jalannya. Bisakah kalian meminta secara baik-baik dengan kepala dingin? Jika mengandalkan emosi, percayalah itu tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei, kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kalau kita bicarakan secara baik-baik? Baiklah, jadi bagaimana Bung? Baiklah, saya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya bagus, tapi gimana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga dengar dari perguruan tinggi, jadi tempatnya akan terjamin bagus. Mari kita ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta
dan pergi ke rumah Laksamana Maida. Permisi. Tuan-tuan, ada apa kemari? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami di sini untuk menanyakan perihal kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Apakah itu benar? Dari mana kalian mengetahui itu? Teman kami mendapatkan informasi itu dari radio luar negeri. Ya, itu memang benar. Tapi berita itu masih dirahasiakan. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begini, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Silakan masuk, kita akan buat naskah proklamasi di ruang makan. Tunggu. Saya rasa terlalu banyak orang yang membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun sudah cukup untuk membuat teks proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Nah, naskah proklamasi kan sudah dibuat. Lalu di mana kita akan bacakan? Di lapangan kita ya. Jangan, di situ kan keamanannya kurang terjamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, bisa. Sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Maaf Bung Karno, kapan acara proklamasi ini dimulai? Ini sudah jam 9.45. Baiklah, mari kita ke depan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta,